Halo semuanya, selamat pagi. Masih bersama Bu Retno. Kita sudah sampai di sesi 11 mata kuliah Introductory Managerial Accounting. Masih di topik yang sama tentang budgetary planning. Minggu lalu kan kita berencana akan menyelesaikan master budget ya. Tapi minggu lalu kan sampai di operating budget. Maka sesi kali ini kita akan menyelesaikan master budget dengan membuat financial budget. Nah, kemarin kalian sudah mengerjakan ini ya, dari sales budget sampai budgeted income statement. Kalau masih lupa, buka video minggu lalu. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan financial budget. Nah, tapi kita akan fokus di cash budget dan budgeted statement of financial position saja. Nah, yang pertama cash budget dulu. Nah, kenapa sih kita harus membuat perencanaan untuk cash? Intinya adalah kita mau mengantisipasi cash flow, mau mengantisipasi arus kas. Nah, bahkan kas masuk, kas keluar pun kita rencanakan. Karena ini kita mau menjaga likuiditas ya, menjaga likuiditas kas kita, menjaga likuiditas. Punya nggak sih kita cash untuk bayar pegawai? Punya nggak sih kita cash untuk bayar supplier, untuk beli direct material, untuk bayar listrik dan sebagainya gitu. Nah, nanti cash budget ini akan terdiri dari 3 section, yaitu cash receipt, cash disbursement, dan financing. Apa itu? Kita lihat satu-satu. Nah, ini kira-kira outline-nya gini nih, cash budget. Jadi, tadi kan ada cash receipt, kas masuk, ada cash disbursement atau kas keluar, dan ada financing. Nah, nanti kas masuk ini akan ditambahkan dengan beginning cash balance. Beginning cash balance ini kas periode lalu ya, kas yang berasal dari statement of financial position periode lalu. Ditambah cash receipt. Nah, cash receipt ini kas masuk. Kas masuk itu berasal dari apa? Dari penjualan kan, dari penjualan inventory kita. Atau kita penjualan aset. Kita misalnya menjual printer yang udah nggak kepake nih, kita jual. Nah, itu termasuk kas masuk. Jadi misalnya menjual aset gitu ya, aset. Nah, nanti beginning cash balance ditambah kas masuk, ketemulah available cash. Nanti dikurangi kas yang keluar, cash disbursement. Nah, kas yang keluar itu dari apa aja? Kita mengeluarkan kas untuk apa sih? Untuk membeli direct material kan, untuk membeli direct material, untuk membayar direct labor, untuk membayar biaya-biaya di overhead atau biaya-biaya di SNE, atau jika kita beli aset gitu kan. Nah, nanti ketika beginning cash balance ditambah kas masuk dikurangi kas keluar, ketemulah saldo kas. Nah, saldo kas ini yang kita jaga di titik tertentu. Misalnya perusahaan kamu itu dalam 1 bulan misalnya itu harus punya kas, uang kas misalnya 10 juta gitu. Nah, nanti nih ketika available cash-nya ini kurang dari 10 juta, maka yang kamu lakukan adalah financing. Kamu cari pinjaman gitu. Pokoknya ending cash balance-nya di sini harus 10 juta gitu. Kenapa kamu harus punya cash 10 juta? Ya untuk jaga-jaga aja, just in case nanti ada tagihan dari supplier, harus bayar ini, bayar itu gitu. Oke, kita langsung ke latihan aja ya. Bagaimana membuat cash budget. Nah, ini oke. Sebelum membuat cash budgetnya, tadi kan ada kas masuk dan ada kas keluar kan ya. Nah, kas masuk itu kan penjualan ke customer. Nah, penjualan ke customer ini kan nggak semuanya itu
tunai kan. Ada juga customer yang misalnya bayarnya tempo gitu. Nah, that's why kita pun harus bikin schedule. Kapan kira-kira customernya itu bayar gitu. Kapan kira-kira customernya melunasi gitu. Sama juga dengan urusan kita sama vendor gitu, sama supplier. Misalnya kita beli direct material, itu kan nggak semuanya. Kadang kita beli direct material dari vendor itu kadang bisa aja tunai, kadang juga tempo kan. Nah, that's why kita pun harus bikin schedule kas yang akan kita keluarkan gitu. Nah, ini pertama-tama kita mau bikin schedule kas masuk yang kita dapatkan dari customer. Nah, nih. Jadi kalau misalnya, nah ini, kamu perhatiin yang kiri ya. Kita mau bikin cash budget Sheikh Cycle Company, lanjutan dari perusahaan yang kemarin. Perhatikan setiap detail keterangannya. Nah, yang pertama adalah pada tanggal 1 Januari 2020 saldo kasnya 38.000. Berarti nanti waktu bikin ini nih. Nah, ini saldo kasnya dia 38.000 nih. Beginning cash balance-nya adalah 38.000. Nah, kemudian si Sheikh ini berharap maintain saldonya at least 15.000 euro. Oke, jadi si Sheikh Company ini expected-nya cash-nya itu at least tiap quarter itu harus ada 15.000 euro. Jadi kalau available cash-nya itu nggak nyampe 15.000 euro, yang dia lakukan adalah financing. Ingat ya, gitu. Nah, sekarang kita akan membuat schedule kas masuknya, karena di sini diketahui bahwa penjualannya itu tidak dilakukan secara tunai semua. Nih, di sini kelihatan nih. Di sini dia bilang bahwa penjualannya itu 60% itu dilunasi in the quarter sold. Oke, dan 40% dilunasi di following quarter. Artinya customer itu membayarnya secara tempo. Jadi lunas 60% di quarter itu dan 40% di quarter berikutnya. Oke, saldo piutangnya itu 60.000 euro dari tahun lalu. Oke, berarti are expected to be collected in full in the first quarter of 2020. Oke, berarti tahun lalu, quarter lalu, si Sheikh ini punya piutang 60 euro. Nah, akan dilunasi secara full 60 euro ini di quarter pertama. Jadi schedule-nya gimana? Nah, schedule-nya jadi begini. Nanti kita akan bikin schedule of expected collection from customer, karena ini schedule penjualan ya, penjualan ke customer. Ini schedule kas masuk lah, gampangnya gitu. Schedule kas masuk kita akan bagi menjadi 4 quarter ya. Kita akan bagi menjadi 4 quarter. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Nah, ingat tadi si Sheikh masih punya saldo piutang yang akan dilunasi di quarter pertama tahun 2020 gitu. Nah, berarti di sini akan dilunasi ya 60.000. Berarti quarter pertama akan ada kas masuk 60.000 yang berasal dari piutang tahun lalu. Oke. Kemudian bagaimana pelunasan
kas masuk dari pelunasan customer. Nah, ternyata di first quarter ini ada penjualan kan 180 euro. Ini 180 euro dari mana? Dari kamu lihat lagi sales budget. Lihat sales budget di mana? Lihat yang di awal. Sales budget. Nah, ini dia. Nih ya. Jadi data ini dari mana? Data ini itu dari sales budget. Nih, kamu lihat di sini, kuarter pertama itu ada penjualan 180.000. Nah, tadi di soal dibilang bahwa 180.000 ini 60%-nya akan dilunasi di kuarter ketika penjualan terjadi. Berarti 60% dari 180.000 adalah 108. Gitu ya. Nah, 40%-nya akan dilunasi di kuarter berikutnya. Berarti 72.000-nya ini akan dilunasi di kuarter berikutnya. Begitu juga di kuarter kedua. Kuarter kedua di sini, nih kan. Ini kan penjualannya 210. Berarti kas yang akan kita terima di kuarter kedua itu hanya 60%-nya. Berapa? 126. Kemudian di kuarter berikutnya 40%-nya 84.000. Gitu. Nah, kuarter ketiga bagaimana? Kuarter ketiga berarti di kuarter ketiga kas masuknya hanya 60%, yaitu 144. 144 dari mana? 60% kali 240. Kemudian 40%-nya di kuarter keempat, yaitu 96.000. Gitu. Nah, lalu kuarter keempat berarti kas yang akan kita terima berapa? 60%-nya, yaitu 162.000. Gini. Nah, 40%-nya berapa? 40%-nya itu 102. Nah, 102 ini kan nanti akan dibayar di kuarter 1 tahun 2021. Nah, ini nanti akan jadi account receivable di balance sheet kita. Gitu. Sampai sini paham? Kalau sudah, nanti ini di total. Berarti di kuarter pertama kas yang akan kita terima itu sebesar 168.000. Kuarter kedua 198.000. Kuarter ketiga 228. Kuarter keempat 258. Nah, jadi kebayang ya kas masuk kita di tiap kuarter. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, membuat schedule of expected collection from customer selesai. Berarti ini schedule kas masuk ya, kas masuk yang berasal dari customer. Nah, sekarang ada keterangan lain nih. Short-term investment are expected to be sold for 2,000 euro cash in the first quarter. Oke. Berarti ini kas masuk juga nih. Kas masuk juga ya. Kita akan menerima cash sebesar 2.000 euro dari penjualan investasi short term di kuarter pertama. Oke, berarti nanti di sini, nah, nih beginning balance-nya kan tadi 38.000 ya. Nih masuk, kamu ini fokus di kuarter 1 dulu nih, 38.000. Kemudian collection from customer-nya di kuarter pertama 168.000, benar nggak? 100 ya, benar ya, ini ya 168.000. Kemudian selanjutnya berarti, nah ini ada kas masuk lagi, 2.000 karena kita menjual
short term investment. Nah, ketemulah kas masuk kita 170.000. Available cashnya beginning cash balance ditambah dengan kas masuk, ketemulah 208.000. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang kita ke cash disbursement. Cash disbursement adalah kas keluar, kas yang kita keluarkan untuk bayar direct material, direct labor, MOH. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, DM itu kan kadang nggak kita bayar cash ya, ada yang kita bayar tempo dari supplier. Nah, kita lihat apakah ada detail khusus nih. Oh, ternyata ada. Ternyata direct material ini nggak kita bayar secara tunai, tapi 50%-nya kita bayar di quarter ketika kita beli, dan 50% lagi dibayar di quarter berikutnya gitu. Nah, ternyata kita masih punya saldo utang nih dari tahun lalu 10.600 yang mau kita lunasi di kuartal pertama 2020. Jadi gimana ini? Nah, jadi berarti di sini 10.600 ini akan kita lunasi nih di kuartal pertama 10.600. Nah, ini kas keluar kita di kuartal 1 10.600. Ini utang tahun lalu yang akan kita lunasi di kuartal pertama 2020. Oke, nah kemudian ini kan schedule expected payment for direct material. Nah, berarti kamu ambil data ini dari tabel direct material. Tabel direct material ada di mana? Tabel direct material ada di direct material budget. Nah, di sini. Nah, ini dia. Direct material budget. Nah, di sini kan kamu sudah merencanakan di tiap quarter kamu akan membeli direct material nih di kuartal pertama 26.200. Nah, di sini ya 25.200. Nah, berarti di sini kira-kira kamu akan beli direct material 25.200. Nah, ini kas yang akan kita keluarkan berapa? 50% di kuartal yang kita beli dan 50% di kuartal berikutnya. Berarti di sini kas yang akan kita keluarkan di kuartal pertama adalah 12.600 dan di sini juga 12.600. Bagaimana dengan kuartal kedua? Kita berencana beli direct material 29.200. Berarti di sini 14.600 kan 50% ya, 14.600. Kuartal 3 bagaimana? 33.200 dibagi 2 16.600 dan di sini juga 16.600. Bagaimana di kuartal terakhir? Kuartal terakhir berarti kas yang akan kita keluarkan 50%-nya adalah 18.600. Nah, sisanya 50%, 18.600 itu di kuartal 1 di 2021. Nah, ini yang akan menjadi account payable di balance sheet kita. Nah, nanti kita total, berarti kas yang akan kita keluarkan untuk kuartal pertama adalah 23.200. Kemudian ini 27.200. Kemudian ini 31.200 dan ini 35.200. Oke, jadi kita bahkan sudah merencanakan nih, berarti di kuartal pertama kita akan ada duit keluar 23.200 untuk direct material, kuartal kedua sekian, kuartal ketiga sekian, kuartal keempat sekian. Tuh, jadi kebayang ya. Nah, sekarang kita masukkan ke cash disbursement kita. Oke. Ya. Nah, ini dia. Nah, tadi kan kita sudah sampai sini ya. Tadi kita sudah sampai sini nih. Sampai available cash di kuartal 1. Nah,
sekarang kita mau memasukkan kas yang kita keluarkan untuk direct material di kuarter pertama. Di kuarter pertama kita akan ngeluarin 23.200. Nah, berarti kamu tinggal tulis di sini 23.200. Nah, ini kuarter berikutnya 27.200 sama nih. Ini tadi 27.200 ya. Kemudian 31.200 nih, 31.200 ini tadi 31.200, kemudian 35.200 nih, kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4. Nah, bagaimana dengan direct labor? Nah, kalau direct labor itu kan biasanya dibayar cash ya, dibayar cash. Nah, berarti ini kamu direct labor ini kamu lihat data dari direct labor budget. Ada di mana? Kamu buka lagi operating budget. Nah, kira-kira direct labor yang akan kamu keluarkan, direct labor cost di tiap kuarternya kan sekian. Buka ya DL budgetnya. Ini bener nggak sekian? Kemudian berapa kas yang kita keluarkan untuk MOH? Nah, ini hati-hati nih kalau MOH. Oke, coba kita lihat tabel MOH kita. Oke. Nah, ini dia. Masih ingat kan? Nah, nanti kita akan di kuarter pertama kita akan mengeluarkan kas untuk membayar MOH adalah sekitar 57.100. Tapi hati-hati, ada kas dari ada expense dari overhead yang tidak perlu mengeluarkan kas, yaitu depresiasi. Makanya di sini 57.100 akan dikurangi 3.800. Begitu juga yang di kuarter kedua, 60.100 akan dikurangi 3.800. That's why di sini kas yang kita keluarkan untuk MOH adalah 57.100 dikurangi dengan 3.800. Ketemulah di sini 53.300 gitu. Begitu juga dengan SNA. SNA di sini, coba kamu lihat tabel SNA, Selling and Administrative Expense. Di kuarter pertama kamu akan mengeluarkan SNA 42.000. Hati-hati, SNA ada unsur depresiasinya. Depresiasi itu kan expense yang tidak perlu keluar cash kan. Nah, berarti di sini 42.000 harus dikurangi depresiasinya. Depresiasinya 1.000. Berarti di sini SNA yang kamu keluarkan 41.000 saja. Gitu. Sampai sini paham? Oke, berarti kita sampai SNA dulu. Kita cek apakah ada detail lain. Apakah ada detail lain terkait kas keluar? Nah, ini kan tadi direct labor 100% paid in the quarter incurred. 100% dibayar di kuarter terjadinya. Kemudian ini manufacturing overhead and selling administrative expense. All item except depreciation are paid in the quarter incurred. Oke. Sudah ya, kita sudah mengeluarkan depresiasi. Nah, kemudian di sini manajemen berencana untuk membeli truk di kuarter kedua, yaitu 10.000. Nah, kita mau beli truk, mau beli aset, berarti kita mengeluarkan kas kan ya. Oke, berarti di sini ada kas keluar di kuarter kedua. Nih. Oke, kas keluar di kuarter kedua 10.000 untuk pembelian truk. Oke, kemudian adakah detail lain? Oke, Sheh makes equal quarterly payment of its estimated annual income tax. Nah, waktu kita bikin statement of financial position kan di situ kita sudah bikin ekspektasi income tax kita ya. Income tax kita kalau nggak salah 12.000. Nah, 12.000 ini akan kita bayarkan secara rata di tiap quarter. Jadi tiap kuarternya adalah kita akan keluar 3.000 untuk bayar income tax. Nah, ini jadi income taxnya dibagi rata nih, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 gitu. Nah,
Kalau udah, fokus lagi di kuartal pertama dulu. Kalau udah, ketemulah total pengeluaran kita. Total pengeluaran kita di kuartal pertama adalah 182.500. Nah, terus ketemulah saldo kas. Saldo kas kan berarti di sini tadi cash awal ditambah kas masuk dikurangi kas keluar, ketemulah saldo kas di sini 25.500. Nah, tadi si Syekh ini akan memaintain cashnya dalam satu kuartal 15.000. Berarti ini aman ya, aman, masih jauh di atas 15.000. Berarti kita tidak perlu financing. Berarti di sini financingnya 0. Jadi ketemulah saldo akhirnya 25.500. Nah, saldo akhir di kuartal pertama akan menjadi saldo awal di kuartal kedua. Gini. Nah, betul, nanti kita fokus lagi mengerjakan di kuartal kedua. Nah, ternyata di kuartal kedua ternyata saldo kasnya setelah kas masuk dikurangi kas keluar ditambah saldo awal, saldo kasnya 12.000. Wah, ini nggak aman nih, kita kan maunya 15.000 ya, berarti kita butuh financing. Nah, butuh financing di sini 3.000 nih, biar saldo kasnya aman, biar di sekitar 15.000 ini. Nah, jadi ini saldo akhir 15.000, saldo akhir periode kedua menjadi saldo awal di periode ketiga, dan seterusnya. Nah, ini ada keterangan lagi. Loans are repaid in the earliest quarter in which there is sufficient cash. That is when the cash on hand exceed the 15 euro minimum require balance. Jadi kalau misalnya nih pinjaman itu akan dibalikin dengan segera, just in case dia udah punya cukup cash gitu. Dan ini ada lagi nggak ya? Ada keterangan lagi nggak? Oh, nggak ada ya. Loans are repaid in the earliest quarter in which there is sufficient when the cash on hand exceed. Oke. Kayaknya ada keterangan yang kurang. Oke. Mungkin ini tidak ditulis di soal ya. Jadi nih ketika di kuartal ketiga, saldo kasnya ada 22.500. Artinya dia udah cukup mampu ya buat bayar utang yang kemarin. Bayar utang yang kemarin 3.000. Nah, tapi di sini dia bayar utangnya plus bunga. Nah, ini nggak disebutin sih bunganya 100 ini dari mana, sekian persen dari mana, ini nggak disebutin ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal pasti dikasih tahu sih ini bunganya berapa gitu. Nah, ini di kuartal ketika dia sudah mampu bayar, dia langsung bayar pinjaman plus bunganya. Jadi di sini saldo akhirnya di kuartal ketiga 19.400. Ini akan menjadi saldo awal di kuartal keempat. Nah, dan seterusnya nanti saldo akhirnya di kuartal keempat adalah 37.900. Nah, 37.900 ini nanti yang akan jadi cash di statement of financial position. Sampai sini paham? Oke. Cash budget selesai. Berarti kita ke yang paling terakhir, yaitu kita statement of financial position. Nah, untuk membuat statement of financial position ini kita harus memperhatikan data statement of financial position tahun lalu ya. Ini budgeted statement of financial position yang tahun lalu.
Oke, ini yang 2019. Jadi kita harus mempertimbangkan data tahun lalu untuk membuat budgeted statement of financial position tahun 2020. Nah, ini ada keterangan building dan equipment 182, share capital sekian, accumulated depresiasi sekian, retained earnings sekian. Gitu. Nah, kita lanjut. Setelah kamu memperhatikan keterangan-keterangan itu, kita bikin statement of financial position-nya, budgetednya. Nah, yang pertama adalah yang kita bikin PPE dulu, building and equipment. Nah, building and equipment ini kita berpijak dari data tahun lalu. Data tahun lalu itu building and equipment-nya 182. Tapi ingat, di periode ini kan tadi kita beli ya, di kuartal kedua kita beli aset 10.000. Berarti aset kita berupa building equipment bertambah dong 10.000. Jadi 192.000. Oke. Lalu bagaimana dengan accumulated depresiasinya? Nah, accumulated depresiasinya dari periode lalu kan 28.800 kan ya, 28.800. Nah, ditambah depresiasi kita, depresiasi yang terjadi di periode 2020. Depresiasi yang terjadi di 2020 ada depresiasi apa aja? Ada depresiasi yang di MOH dan yang di SNE. Ini kan yang di MOH nih. Depresiasinya kalau di total ada 15.200. Ini 15.200 yang di MOH. Bentar, berarti ada depresiasi 15.200 ditambah yang di SNE depresiasi ada total 4.000. Ada total di sini 4.000 ya. Ini. Nah, ditambah sama depresiasi dari budgeted income statement tahun sebelumnya. Ini depresiasi 28.800. Gini, ketemulah di sini 48.000. Jadi di sini net book value dari PPE-nya adalah 100, book value-nya dari ini adalah 144.000. Gini. Paham? Oke, nah sekarang kita bikin yang current asset. Current asset, finished good inventory. Nah, finished good inventory ini dari mana? 44.000. Nah, kamu cek di production budget. Kamu cek di production budget, lihat yang ending inventory. Oke, coba kita lihat di production budget yang ending inventory. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Nah, ini di production budget kamu lihat desired ending finished good. Nah, di sini kan ada 1.000 unit ya. 1.000 unit. Nah, 1.000 unit ini kalau satu unitnya costnya adalah 44 euro. COGS kita kan per unitnya 44 euro kan. Nah, berarti di sini desired ending finish good-nya adalah 44.000. Ini dia, 44.000. Jadi di sini dari mana? Dari 1.000 unit dikali dengan cost per unitnya 44. Tuh, paham? Nah, lalu bagaimana dengan raw material inventory? Nah, kalau raw material inventory datanya didapat dari mana? Ini didapat dari data direct material budget. Nanti kamu lihat ke yang endingnya, ending direct materialnya. Sekarang kita buka
buka direct material budget. Nah, nih di sini kan ada desired ending direct materialnya. Kita ambil ending direct material yang kuartal keempat. Berarti kan itu ending direct material di akhir tahun kan ya. Nah, itu ada 1020 kg raw material. Jadi di akhir ini diperkirakan ada 1020 kg raw material. Nah, cost untuk 1 kilogramnya berapa? Cost untuk 1 kilogram di sini adalah 4 euro. Oke, maka dikali 4 euro, maka ketemulah raw materials inventory-nya adalah 4080. Oke, sampai sini paham? Paham. Lanjut, lalu bagaimana dengan account receivable? Nah, account receivable 108 dari mana? Ini dari schedule kas masuk. Coba kamu lihat. Schedule kas masuk itu ada di mana? Nah, ini. Benar ya? Oh, ini 108, ding, salah saya. Salah. Tadi saya tulisnya 102 ya. Padahal ini 40%-nya 270, 40%-nya itu adalah 108. Salah. Oke. Nah, ini kan waktu kita bikin schedule kas masuk ke customer, yang akan dibayar sama customer kan di kuartal keempat aja kan. Nah, yang kuartal 1 2021 itu kan jatuhnya masih piutang kan, masih AR. Nah, ini 108 ini AR ini yang masuk di balance sheet kita, di statement of financial position nih, masuk 108. Gini, paham? Oke, kemudian cashnya berasal dari tadi, cash budget 37.900 itu. Jadi ketemulah total aset 337.980. Nah, bagaimana dengan equity dan liability? Ada share capital. Share capital dari mana? Share capital dari periode lalu, belum ada perubahan, masih 225, tidak ada penambahan kan ya. Jadi masih ada nih share capital di sini, modalnya 225. Kemudian ada retain earning. Nah, equity itu kan terdiri dari share capital dan retain earning. Kalau retain earning itu didapat dari mana? Retain earning awal ditambah net income dikurangi dividen. Nah, retain earning awalnya berapa? Retain earning awalnya kan 46.480 ditambah laba kita. Labanya berapa? Net income-nya berapa? Net income-nya lupa ya. Coba cek di income statement. Oh, 47.900 nih. Di budgeted income statement 47.900. 47.900 mana tadi? Ditambah ya, ini retain earning, berarti ini retain earning awal. Retain earning awal ditambah net income 47.900 dikurangi dividen. Dividennya nggak ada, berarti 0. Berarti di sini return earning akhirnya adalah 94.380. Ketemulah total equity-nya 319.380. Nah, kemudian dari liability hanya ada account payable. Account payable-nya 18.600 dari mana? Dari tadi waktu kamu bikin schedule kas keluar, kita lihat waktu kamu bikin schedule kas keluar. Nah, ini kan kita akan ada utang karena
baru akan kita bayar di 2021. Utang kita berapa? 18.600. Nah, ini yang kita masukin nih, 18.600. Jadi ketemulah total equity dan total liability. Nah, jadi sama ya. Ini total asetnya sekian, terus total equity dan liability. Nah, selesai. Jadi bisa kan ya kalian membuat financial budget, cash budget, dan budgeted statement of financial position, asal butuh teliti aja dan memperhatikan setiap detailnya, apa-apa yang dibutuhkan untuk membuat laporan ini. Oke, nah terakhir nih, bagaimana membuat budget untuk perusahaan yang bukan manufaktur. Misalnya ini perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang berarti kan nggak beli DM, nggak beli DL, nggak bayar DL ya, nggak beli direct material. Jadi yang kita rencanakan apa? Berarti yang kita rencanakan berapa merchandise inventory yang mau kita beli, gitu kan ya? Berapa merchandise inventory yang mau kita beli? Nah, itu dapat dari mana? Dari ini. Budgeted COGS ditambah desired ending merchandise inventory dikurangi beginning merchandise inventory. Ketemulah required merchandise purchase. Nah, berarti kira-kira berapa yang mau kita beli? Gitu. Nah, ini contoh. Nah, ini dia mengestimasi penjualannya itu di bulan Juli 300.000 dan di bulan Agustus 320.000. Berarti ada 2 bulan ya, ini Juli sama Agustus. Julinya ekspektasinya jual 300.000, di Agustus ekspektasinya 320.000. Berarti ini salesnya. Nah, COGS-nya itu 70% dari sales. COGS berarti 70%-nya ya. 70%-nya berarti sekitar berapa? 70%-nya. Berarti COGS-nya berarti kalau di bulan Juli berarti 210 ya. Kalau di bulan Agustus berapa? 70%-nya. Sekitar berapa? 24 ya. Gini. Nah, misalnya kemudian company berharap ending inventory-nya itu 30% dari following months COGS. Oke, berarti dia akan akan spare ending inventory-nya itu di 30% dari following month-nya COGS. Kemudian kita disuruh bikin merchandise purchase budget-nya. Berapa pembelian yang mau kita rencanakan? Oke, berarti kita berbasiskan COGS ya. Berarti di sini untuk bulan Juli doang, berarti di sini COGS-nya 210 nih. COGS 210. Kemudian desired ending merchandise inventory-nya adalah 30% dari ini 224 nih. Dari following COGS. Berarti 30% dari 224 ketemulah 67.200. Kemudian dikurangi sama beginning merchandise inventory. Berarti beginning merchandise inventory adalah 30% dari COGS quarter yang sama ini. 30% dari COGS quarter yang sama, 63.000. Ketemulah berarti kira-kira pembelian inventory kita di bulan Juli itu adalah segini, 214.200. Jadi kalau perusahaan dagang yang dibuat bukan production budget tapi merchandise purchase budget ya. Jadi kita nggak bikin DM, DL, or MOH budget. Jadi kalau misalnya Bu, kalau gaji admin toko gimana, gaji pegawai kita gimana, itu berarti kita masukin ke selling and administrative expense gitu. Oke, lalu bagaimana dengan
perusahaan jasa. Nah, kalau perusahaan jasa berarti dia yang paling penting adalah di direct labor budget. Nah, itu paling penting. Karena perusahaan jasa DM-nya ada. DM-nya ada nggak? Bisa aja ada. Kayak misalnya kayak perusahaan salon itu kan pasti tetap ada direct materialnya. Direct materialnya kayak apa? Supply yang dibutuhkan untuk salon, misalnya apa sih, shampoo, lulur dan sebagainya. Atau kalau di bengkel tuh oli, terus spare part dan segala macam. Lalu bagaimana dengan perusahaan non for profit? Perusahaan not for profit ini berarti kayak misalnya not for profit itu kayak misalnya LSM, yayasan, pemerintah gitu ya. Kalau organisasi not for profit, apakah bikin anggaran? Oh, tetap. Cuma bedanya mereka ini kalau perusahaan not for profit, kalau bikin anggaran itu lebih ke bukan revenue atau expense, tapi lebih ke expenditure dan kas masuk pengeluaran dan penerimaan ya, lebih ke pengeluaran dan ke penerimaan. Nah, biasanya organisasi ini fokus biasanya tuh lebih fokus ke expenditure. Jadi kira-kira pengeluaran dalam 1 tahun ini mau buat apa-apa. Nah, setelah tahu pengeluarannya berapa, baru nanti dia akan berusaha, oh ini untuk menutup pengeluaran ini berarti saya akan mencari donor kemana ya gitu, akan mencari sumber-sumber pemasukan dari mana ya gitu. Itu yang membedakan. Oke, saya rasa cukup sekian tentang budgetary planning. Jadi kalian sudah belajar tentang master budget, bagaimana bikin operating budget, bagaimana bikin financial budget. Nah, ini akan sangat berguna untuk kalian di financial project sampai nanti business project. Oke, kalau ada pertanyaan, kita masuk ke ruang diskusi. Oke, see you, thank you.